Menteri pertama Kementerian Hak Asasi Manusia adalah orang Papua, Pak Natalius Pigai. Banyak orang menyampaikan bahwa kini masalah hak asasi manusia, pelanggaran HAM dan HAM yang terjadi di Indonesia, terutama di Papua, akan diselesaikan. Saya bilang no, tidak akan diselesaikan. Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang tidak memahami ini. Bahkan logika sederhana saja, tidak mungkin seseorang menghukum dirinya sendiri ketika dia melakukan pelanggaran. Oke, nanti saya jelaskan sebentar. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah resmi badan di dalam negara, bagian dari negara itu, yang dibentuk oleh Bapak Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dan sekali lagi, tidak main-main, menterinya langsung orang asli Papua. Apakah karena di Papua banyak pelanggaran HAM, lalu orang Papua dinaikkan jadi menteri? Bukan. Itu lain hal. Yang kita mau bahas adalah fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia bukanlah pada menyelesaikan pelanggaran HAM. Ya, mungkin banyak orang mempunyai harapan, tetapi bukan. Ya, Kementerian Hak Asasi Manusia adalah bagian dari pemerintah yang berfokus pada pembangunan, penerapan, dan penegakan kebijakan HAM. Ya, tugas utamanya adalah menciptakan kerangka kerja di dalam sistem pemerintah agar hak asasi manusia bisa berkembang secara berkelanjutan, menghargai orang, pembangunan yang tidak merampas, yang merangkul semua, inklusif, mengajak masyarakat semua berbicara, hak-hak masyarakat diperhatikan, hak-hak pemerintah diperhatikan, dan mengangkat harkat dan martabat orang bahwa dihargai, ditempatkan dalam pembangunan yang merata, yaitu adalah Kementerian HAM, membangun pembangunan hak asasi manusia, bukan penyelesaian konflik pelanggaran hak asasi manusia. Nah, lalu Komnas HAM sebagai bagian atau sebagai badan yang independen. Independen berarti dia walaupun dibiayai oleh negara, tetapi dia tidak bisa ikut campur oleh negara. Tidak ada yang mengatur dia. Walaupun pernyataan ini sebenarnya di banyak negara cenderung ada kekuatan besar yang bermain juga bisa diatur, tetapi secara hukum, secara aturan berdirinya Komnas HAM itu adalah independen. Komnas HAM memantau dan mengadvokasi hak asasi manusia dengan fokus utama mencegah pelanggaran HAM, baik oleh pemerintah maupun swasta atau individu. Jadi tugas utama atau tugas dari Komnas HAM itu lebih reaktif, mengintervensi ketika hak warga negara itu terancam. Terancam oleh siapa? Bisa negara, bisa swasta, bisa individu, atau bisa misalnya oleh negara lain dan sebagainya. Jadi sudah ada dua perbedaan utama. Kementerian Hak Asasi Manusia itu adalah bagian dari pemerintah di dalam struktur pemerintah yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tujuan pembangunan HAM, hak asasi manusia. Sementara Komnas HAM adalah badan independen yang berdiri untuk mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Itu sudah beda. Jadi saya mau katakan bahwa orang Papua jangan berharap Bapak Natalius Pigai akan menyelesaikan segala macam pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Itu bohong. Itu bohong. Saya berani katakan itu. Karena Kementerian Hak Asasi Manusia adalah bagian dari negara. Nah, yang melakukan pelanggaran banyak adalah negara itu sendiri melalui aparat, melalui berbagai kebijakan. Lalu bagaimana negara menghukum dirinya sendiri? Logika di sini kan tidak jalan. Tidak connect. Jadi orang Papua jangan berharap dan jangan juga marah kepada Bapak Natalius Pigai karena tugasnya bukan itu. Tugasnya bukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Jadi fungsi utama Kementerian Hak Asasi Manusia itu fokus pada pembangunan kebijakan hak asasi manusia. Sementara Komnas HAM sendiri bertugas mengawasi dan memastikan tidak ada pelanggaran. Kementerian HAM lebih fokus atau lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan, sedangkan Komnas HAM lebih berperan sebagai pengawas. Nah, peran pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari pemerintah, it's part of the government. Keuntungannya adalah kementerian ini mewakili atau memiliki, kementerian ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan kebijakan. Namun, kedekatannya dengan pemerintah itu menimbulkan kekhawatiran tentang independensinya. Di sisi lain, Komnas HAM adalah lembaga independen yang lebih bebas mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia dia hadir bukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jangan salah paham di situ. Lalu marah kepada Bapak Natalius Pigai. Saya hormati Bapak Natalius Pigai ini sebagai tokoh nasional dengan kekurangan dan kelebihan beliau sebagai pribadi, sebagai manusia yang tidak sempurna. Dia punya kelebihan yang bisa kita pelajari adalah kesetiaannya mengikuti Pak Prabowo.
Ya, kita tahu Pak Prabowo kalah pada Pilpres 2014, 2019, beliau juga kalah. Tetapi saya perhatikan Pak Natalius Pigai selalu bersama Pak Prabowo Subianto. Mungkin ini salah satu sisi di mana beliau ditunjuk sebagai seorang yang fokus pada kementerian hak asasi manusia, karena beliau juga setia kepada Pak Prabowo. Ya, jadi bisa dibilang bahwa kalau bosnya ada masalah, ya bisa. Ini Pak Natalius Pigai bisa bantu menutup ya, bisa mencari-cari alasan untuk mengamankan semua kepentingannya. Ya, tapi bukan itu yang kita bahas ya. Itu hanya analisa liar. Jadi bahwa kita bisa lihat kelebihan dan kelemahannya. Kementerian Hak Asasi Manusia kalau dia di dalam, bukan kalau, tapi memang dia karena bagian dari pemerintah, dia tidak punya dia bias ya, dia tidak bisa menghukum tuannya jika tuannya salah. Dia hanya bisa melindungi dengan melahirkan undang-undang yang bisa diatur supaya dirinya tidak dihukum ya. Saya pikir itu. Jadi sekali lagi, orang Papua jangan berharap Bapak Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, orang Papua pertama di kementerian yang baru, akan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Itu salah paham ya. Itu bukan beliau punya tugas. Itu adalah bisa dibilang Komnas HAM itu punya tugas ya, bagian pelanggaran HAM, menyelesaikan kasus-kasus itu. Tetapi kalau Komnas HAM juga masih dibiayai oleh negara, ini juga kita bisa bilang ya agak susah ya. Jadi kita berharap bahwa memang berbagai banyak pelanggaran HAM itu bisa diselesaikan dengan cara yang bermartabat ya, dengan menghargai kehidupan orang lain. Tetapi saya pesimis bahwa negara akan menyelesaikan, karena yang melanggar hak asasi manusia itu adalah negara sendiri. Ya, paling banyak negara sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terus dukung kami dengan like, subscribe, dan share video-video kami, karena saya akan terus memberikan informasi yang penting, informasi yang bermanfaat untuk khususnya pembangunan tanah Papua yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.